Ya, lagi dan lagi kabar baik datang dari dalam negeri sekaligus prestasi bagi Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, di mana hingga akhir Februari 2022 realisasi penerimaan dari APBN kita tercatat mengalami surplus, melaju di jalur yang positif karena sejumlah faktor pendukung yang ada. Kondisi ini pun turut membuat optimisme kembali bangkit karena dari hal ini mampu menjadi indikator ekonomi RI mulai terasa menuju pemulihan dari sebelumnya hancur lebur terdampak pandemi COVID-19 yang mewabah di hampir seluruh penjuru bumi. Lalu bagaimanakah cerita lengkapnya sehingga APBN kita bisa surplus per Februari 2022 ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Para Sultan Minggir Sri Mulyani lebih tajir. Nah, apabila kita melihat datanya begitu di sini setelah kabar baik datang dari Kemenkes RI terkait angka infeksi kasus COVID-19 RI yang juga mengalami penurunan ataupun bergerak terus menurun, kini kabar baik datang lagi dari kementerian lainnya, yakni Kementerian Keuangan RI yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati di mana pada hari kemarin resmi melaporkan angka realisasi anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN hingga akhir Februari 2022 yang mana tercatat kembali mencatatkan surplus sebesar 19,7 triliun rupiah atau 0,11% terhadap produk domestik bruto ataupun PDB RI. Sementara itu untuk angka dari keseimbangan primernya juga mencatatkan surplus yang mencapai angka 61,7 triliun rupiah banyaknya. Dari angka surplus ini tentunya tak lepas dari adanya sejumlah faktor pendukung yang mampu membawa APBN RI bertengger di teritori yang positif dan membanggakan kita semua pastinya. Faktor pendukung ini memang tak lain dan tak bukan bersumber dari adanya fenomena lonjakan harga komoditas yang mana memang menjadi kunci begitu ya, membuat Indonesia kecipratan cuan atau ketiban durian runtuh atas hal ini. Karena dengan adanya peningkatan harga komoditas termasuk harga minyak mentah Indonesia yang ikut melonjak tentu akan meningkatkan pula pendapatan negara dan juga membuat APBN berada di level surplusnya. Menurut Sri Mulyani, capaian ini juga merupakan pembalikan yang memang luar biasa begitu ya baginya, karena memang di sini apabila dibandingkan posisi APBN pada Februari tahun lalu di mana pada saat ini terlihat penerimaan kuat namun belanja negara juga masih tertahan adanya dan kelihatan cukup baik walaupun belum menggambarkan secara keseluruhan cerita lengkap tentang APBN ini tahun 2022 ini. Dari sentimen global yang ada pula terkait adanya lonjakan harga minyak karena juga tensi geopolitik Rusia-Ukraina, selain membawa cuan bagi Indonesia, ternyata Indonesia juga harus berhati-hati karena memang subsidi dari harga minyak pun juga ikut membawa potensi besar dalam membebani APBN kita. Dari angka-angka yang dipublikasikan pun saat ini masih jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan posisi APBN pada Februari tahun lalu, yang mana kalau kita ingat-ingat posisinya penerimaan jauh lebih kecil ketimbang belanja negara yang ada. Lalu kira-kira bagaimana sih tren dari APBN ini pada Februari 2021 lalu? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, misalnya kita lihat ataupun membuat kilas balik begitu ya untuk melihat APBN RI ataupun seperti apa tren penerimaan dari APBN RI ini, memang bila mencoba membandingkan posisi APBN saat ini dengan capaian APBN Februari 2021 lalu, angka penerimaan saat ini sangatlah jauh lebih baik ketimbang 1 tahun lalu. Karena memang melihat angka realisasi penerimaan APBN Februari 2021 saja, Indonesia masih mengalami defisit sebesar 63,6 triliun rupiah dengan belanja negara mencapai 282,7 triliun rupiah. Pada saat itu pun Menkyu juga mengakui bahwa defisit yang terjadi memang diakibatkan karena penerimaan negara yang lebih rendah ketimbang belanja negara begitu ya yang membengkak pada saat itu. Lebih rincinya untuk belanja pemerintah saja mampu berada pada angka 179,7 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,1%. Hal ini juga berkaitan dengan adanya akselerasi dari belanja modal kementerian maupun lembaga pada saat itu. Apalagi juga pada saat itu ada tekanan dampak dari pandemi COVID-19 yang memang sempat meluluhlantakan perekonomian RI. Dan yang perlu diperhatikan di sini walaupun angka belanja naik, masih banyak juga pemerintah daerah yang masih belum menggelontorkan dana transfer dari pusat ke daerah untuk disalurkan ke berbagai program. Disinilah yang juga membuat Menkyu geram karena memang masih banyak dana daerah yang ngendon begitu ya di bank atau mengendap di bank belum direalisasikan oleh Pemda, bahkan nilainya juga besar mencapai 183,3
triliun rupiah. Hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah daerah ataupun Pemda berkinerja sangat santuy ataupun santai dalam mengakselerasi belanja khususnya yang berdampak besar pada perekonomian RI. Lalu kira-kira apa saja sih efeknya ataupun dampaknya dari kondisi surplus APBN RI di Februari 2022 ini? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat apa saja begitu efek dari kondisi APBN ini, tentu bicara terkait efek ini, memang kondisi surplusnya APBN di Februari 2022 ini tentu hal yang perlu diperhatikan adalah menurunnya pembiayaan utang dari APBN yang memang merosot tajam, bahkan turunnya mencapai 66,1% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Di periode ini juga realisasi dari pembayaran penerbitan utang bahkan drop begitu angkanya hingga 210 triliun rupiah, dan ini juga menjadi capaian yang sangat baik bagi APBN kita. Bahkan dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menargetkan penurunan uang tunai hingga 100 triliun rupiah begitu yang memang akan dikejar agar dapat bisa tercapai di tahun ini. Meski begitu, dirinya juga tak lupa untuk memastikan hal tersebut juga dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dari perkembangan kondisi pasar dan juga fiskal yang ada. Tentu dari hal ini juga kita pastinya berharap begitu ya yang terbaik untuk semua rencana yang dirancang oleh pemerintah agar ekonomi RI juga mampu ngebut dan juga bergairah kembali sehingga pundi-pundi terus bertambah lagi.